Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini dan kita masih di modul ya machine learning. Dan di video ketiga ini ya kita belajar tentang learning dan data set dan juga overfitting dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih bedanya ya sama dua video belakang? Yang pertama kita baca introduction ya to machine learning, apa itu machine learning, software 2.0 itu apa, terus model itu apa. Terus di video kedua kita udah belajar tentang linear regression ya, kita belajar gimana sih cara mesin itu bekerja ya, dari bawah terus parameter itu apa ya, kan machine learning itu bekerja itu untuk mengupdate parameter secara iteratif ya kalau pakai gradient descent, tapi kalau pakai normal equation dia langsung barengan gitu, langsung dapat parameternya langsung gitu, tapi kalau pakai gradient descent itu satu gitu. Nah, terus kita juga belajar kemarin tuh tentang learning rate ya, ada alpha juga untuk mengupdate setiap parameternya ya. Jadi ada parameter di sini, terus itu dia juga parameter dikurangin alpha kalikan turunannya ya dari cost function terhadap tetanya gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan kalian udah mengetahui ini, kalian bisa lanjut ke video ini gitu. Tapi kalau kalian masih belum tahu, silakan lihat video-video sebelumnya ya. Nah, oke, kita akan bahas lagi ya tentang learning rate ini gitu. Yang alpha ini loh, harusnya berapa sih gitu ya? Kenapa sih nggak boleh terlalu banyak? Kenapa nggak boleh terlalu dikit gitu? Nah, kita lihat, mungkin kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini the learning step-nya ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi cost-nya ya, nanti dia tuh akan belajar untuk mengupdate dirinya itu lebih banyak gitu ya, secara theta gitu. Nah, tapi learning step itu beda ya. Ini tuh beda. Jadi dia itu nggak terkait dengan fitur apa yang harus diupdate gitu. Tapi kalau ini kan dia terkait kan. Kayak misalkan contoh theta 1 ya, dia itu harus misalkan diupdate-nya agak lebih gede daripada theta 2 gitu. Karena mungkin theta 1 lebih salah ya. Atau mungkin modelnya ini untuk mempredik misalkan theta 1 itu kalau rumah ya misalkan location gitu. Kalau theta 2 itu misalkan area gitu ya. Nah, mungkin kalau theta 1 dia tuh lebih salah. Jadi makanya theta 1 lebih diupdate gitu. Nah, tapi yang menandakan itu yang harus lebih diupdate tuh ini gitu ya. Si turunannya ini. Sedangkan learning rate itu pengalinya aja, dia bentuknya skalar gitu ya. Nah, jadi learning rate tuh kalau ibaratnya adalah apa ya? Kalau misalkan tadi turunan dari cost function itu, mungkin kalau misalkan kalian belajar ya, kalian ada ulangan atau ujian, kemudian kalian tahu, oh yang salah ini, makanya gue harus belajar mungkin lebih giat lagi yang materi A, materi B gitu. Karena kebanyakan salah itu di materi yang A atau materi B. Nah, sedangkan learning rate ini tuh kayak jam belajar kalian gitu ya. Jam belajar kalian sehari itu berapa jam. Nggak ada kaitannya sama materi-materinya, materi tertentu yang harus kalian pelajarin lagi gitu ya. Nah, jadi learning rate itu how much the model learn itself atau how much the parameter change in the step ya. Jadi ini udah pasti pakai gradient descent gitu. Ini udah kaitannya sama gradient descent, ada stepnya, ada iteratifnya gitu. Nah, bagaimana kita mendefine learning rate ini gitu ya? Ya, jawabannya simple, tapi kenyataannya tidak ya. Jawabannya ya sebenarnya not too much, not too little, harus balance itu. Nah, balance itu gimana sih gitu ya? Nanti kita akan lihat ya. Terus tapi kita belajar dulu satu terminologi yaitu epoch ya. Epoch itu adalah one complete pass of the entire training dataset through the model. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Nah, kalian belajar ya bahwa yang ini ya, turun dari C theta atau cost function terhadap tetanya, terhadap parameternya, itu bisa diuraikan jadi seperti ini, panjang ya. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh sum dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi N itu jumlah datanya gitu. Terus kita rata-rata sama N. Nah, satu epoch itu adalah iterasi dari keseluruhan ini, teman-teman. Keseluruhan data ini gitu. Itu satu epoch namanya. Ya, jadi dari data pertama sampai N, di training sampai habis itu satu epoch gitu. Nah, nanti kalian bisa training lagi kan? Ya.
Jadi ini kan secara iteratif, ini nggak sekali teman-teman, nggak sekali teta 1 sama dengan ini tuh nggak dijalankan sekali, tapi dijalankan berkali-kali sampai nanti kiranya apa ya, nilai updatean ya dari teta ini sampai teta ini tuh kayak kecil banget deltanya, ya udah kita bisa stop gitu ya. Oke. Nah, terus ini teman-teman learning rate ya. Lihat kalau ini too low teman-teman, yang sebelumnya j tetanya di sini ya, dia tuh akan kesini tuh berapa step nih, 1 2 3 4 5 6 7 ya, intinya gitulah ya, mungkin ini sampai 10 atau belasan. Nah, small learning rate requires many updates before reaching the minimum point ya, jadi iterasinya tuh banyak. Nah, tapi kalau just right ya, pas itu sebenarnya dia cuma 4 step teman-teman ya. Kalau lihat dari sini, optimal learning rate swiftly reaches the minimum point ya, swiftly itu dengan cepat ya mencapai minimum point yang di sini. Nah, kalau too high ini sebenarnya paling buruk dari kedua ini teman-teman ya. Jangan sampai learning rate itu terlalu gede. Kenapa kok terlalu gede? Gini teman-teman ya, kalian coba lihat poin di sini ya. Kalau terlalu besar, dia itu kayak oke, gue harus update banyak banget tetanya ya. Misalnya tetanya di sini nih. Nah, dia tuh mengupdate itu gede banget ke sini ya, ke sini gitu tetanya. Nah, terus dia mikir ini juga salah gitu ya. Tapi ini kita lihat gradiennya lebih gede ya daripada ini ya. Harusnya sih lebih gede ini gitu gradiennya daripada ini. Nah, oleh karena itu sama dia, karena gede di-amplify lagi. Jadi nanti ke sini gitu. Nah, tetanya kayak gini. Terus ternyata lebih salah lagi nih. Gua harus lebih gedein lagi gitu. Ya, jadi dengan learning rate yang gede, jadi kalau kalian salah di-amplify lagi jadi tambah salah gitu ya. Sama kayak belajar sih sebenarnya ya. Kalau belajar terlalu slow learning rate-nya, misalkan cuman 10 menit tiap hari gitu, nah itu sama aja perlu bertahun-tahun ya kalau kalian mau master di sesuatu. Tapi kalau just right mungkin ya dalam beberapa bulan tuh kalian bisa. Tapi kalau too high ini gimana ya, sebenarnya nggak masuk sih ke analogi belajar ya. Ya kalau too high itu apa ya, mungkin kalian terlalu memforsir diri kalian sampai kalian tuh nggak tahu makna dari pembelajaran itu apa. Kalian just baca meskipun kalian nanti salah, bodo amat, yang penting kalian belajar, intinya gitu mungkin ya. Jadi makanya dia bisa seperti ini gitu. Nah, ini ada namanya convergence sama divergence. Kalau convergence itu dia menuju ke satu value gitu. Contohnya ini adalah convergence, sedangkan ini divergence. Ya, dia itu kayak nilainya tuh apa ya, tetanya tuh loncat-loncat itu ya, dari sini ke sini ya. Itu harus kalian turunin ya nanti ya learning rate-nya. Nah, learning rate ini teman-teman, itu kalian nggak akan diupdate secara otomatis saat training. Ini harus kita set di awal banget sebelum training gitu ya. Jadi pertama set alpha dulu, baru kita bisa melakukan training iterasi ini secara terus-terusan gitu. Jadi yang diupdate adalah theta itu diupdate setiap training, sedangkan kalau alpha itu kalian nggak update setiap training, itu kalian set di awal banget sebelum training ya. Jadi dia nggak otomatis diupdate, jadi itu pintar-pintar kalian milih ya. Makanya di sini ada too low, just right, too high, kalian milih alpha yang sesuai berapa gitu. Nah, berapa sih harusnya? Biasanya sih orang-orang 0, berapa gitu ya, 0,01 atau berapa ya, start dari situ dulu. Sebenarnya start from too low dulu sih sebenarnya ya. Nanti baru naikin gitu. Nah, nanti ada juga beberapa metode sebenarnya teman-teman ya. Misalkan start dari yang paling kecil dulu, too low. Terus kalau dilihat ternyata perbedaannya lumayan gede, dia akan meningkatkan sendiri learning rate-nya gitu. Ya, anggap aja kayak kalian belajar 10 menit dulu nih tiap hari. Terus kalian merasa kok kayaknya nggak masuk banyak yang materinya, ya udah gua naikin terus learning rate-nya gitu. Over time iteration itu ada yang seperti itu ya, tapi mungkin terlalu kompleks ya kalau misalkan dibahas sekarang. Nah, makanya pertama set alpha dulu, kita set kayak jadwal baca dulu, baru kalian belajar mengupdate tetanya. Nah, kalau theta itu kan namanya parameter ya, tapi sedangkan kalau
learning rate itu kan nggak diupdate setiap iteration, jadi itu adalah namanya hyperparameter ya, hyperparameter. Nah, ini adalah konfigurasi yang di set before the learning process begins and influences how the model is trained. Ya, unlike model parameters which are learned from the data, such as the weights in a neural network atau misalkan linear regression ya, weights and biases harusnya. Hyperparameters are external configuration that control the training process and structure of the model. Ya, jadi ini adalah part of the modelnya sebenarnya teman-teman ya. Dia nggak diupdate saat training gitu. Oke, contohnya apa? Contohnya learning rate ya, kayak yang barusan. Nanti kita baca tentang regularization parameter ya. Ada L2 dan L1 regularization. Terus jumlah epochnya berapa ya? Kayak misalkan mau di train berapa kali. Terus nanti kita juga baca tentang patch size ini apa ya. Terus kalau di neural network itu number of neuron dan layer gitu. Nah, kalau di neural network teman-teman itu nanti akan seperti ini nih. Ini neuron namanya, itu ada weight-nya sendiri gitu ya. Terus nanti dia akan, misalkan ini ada neuron lagi ya. Jadi setiap neuron akan connect ke setiap neuron yang setelahnya gitu. Ya. Dan seterusnya gitu. Nah, ini short introduction aja ya ke neural network ya. Jadi dengan seperti ini dia bisa memahami data yang kompleks, yang tidak linear. Itu bisa banget ya. Nah, jumlah neuron di setiap ini layer 1 ya, ini layer 2. Terus jumlah layernya juga itu adalah hyperparameter juga ya. Jadi neural network ini ketika belajar dia nggak nambah neuron secara otomatis. Ya, dia nggak nambah layer secara otomatis. Kita set dari awal. Oke. We can adjust hyperparameter to make the best model by hyperparameter tuning. Ya, maksudnya apa sih hyperparameter tuning? Nah, jadi kan gini. Oke, alfanya misalnya 0,01. Kita lihat cost-nya tuh berapa ya. Setelah di training ini di berapa cost-nya gitu. Nah, terus coba kalian pakai yang 0,001 berapa, terus pakai 0,1 berapa, terus kalian lombain nih dari ketiga kandidat ini yang paling cocok itu berapa gitu ya. Misalkan yang paling cocok itu ini yang cost functionnya paling kecil, in the end yang evaluasinya paling kecil dia gitu. Ya udah kita pilih ini. Nah, itu namanya adalah searching ya, atau nanti ada namanya grid search. Jadi ini di demo nanti ya, ada namanya grid search. Jadi dia itu nanti kan ada banyak ya, nggak cuma learning rate, ada ini. Jadi nanti kita bisa combine beberapa parameter. Terus jadi kita bisa memilihkan model yang terbaik. Ya, karena kalau satu gampang, kalau satu parameter gampang ya. Learning rate tadi cuma berapa. Nah, tapi misalkan nih, kalau ada dua ya, misalkan regression parameter misalkan 0,1. Nah, nanti kita harus kalikan tuh, combine. Oke, regression parameter 0,1 dan learning rate-nya 0,1. Terus kalau 0,1 dan learning rate-nya 0,01. Kalau ini dan 0,001. Terus bisa lagi regression parameternya 0,01. Terus kita combine lagi gitu. Bayangin kalau ada 5 ya, harus kita kalikan gitu. Makanya namanya ada grid search nanti ya. Secara otomatis dia bisa milih yang paling oke gitu hyperparameternya. Terus ada namanya cross validation ya. Kita akan belajar nanti di video kali ini juga gitu. Yang penting kalian tahu apa itu bedanya parameter sama hyperparameter. Ya, sama apa itu hyperparameter tuning. Oke. Nah, terus di sini ya ada local optimum sama global optimum. Jadi kita pernah belajar ya di video sebelumnya, gue sempat mention. Nah, kalau seperti ini namanya adalah convex ya. Karena pakai kuadrat, ada kuadratnya gitu. Jadi ini convex cost functionnya. Nah, jadi ini dapat dipastikan bahwa global optimumnya itu sama dengan local optimum ya. Karena convex. Jadi ketika belajar kalian dapat dipastikan bahwa in the end tuh bakal menemukan model yang terbaik, intinya gitu. Parameter yang terbaik itu udah pasti dengan learning rate yang jelas ya, yang oke ya. Itu udah dapat dipastikan kalau linear regression. Nah, tapi ya kalau local optimum dan global optimum untuk yang model kompleks ya. Contohnya misalkan udah polinomial ya, misalkan dia sama dengan 3x pangkat 3 tambah
2x kuadrat tambah 5x tambah 8 misalnya gitu. Nah, ini kan berapa? Turunannya adalah ya aksennya adalah misalkan 9x kuadrat kan ditambahkan 4x tambahkan 5. Nah, ini ya, ini tuh udah bukan gini lagi. Ya, si apa namanya? Si cos functionnya gitu. Nah, coba kita lihat ya, kalau 9x kuadrat plus itu berapa ya? Jadi berapa? 9x kuadrat tambahkan 4x makan 5. Oh, sebenarnya masih convex ya teman-teman ya. Coba kita tambahkan misalkan berapa? 5x pangkat 4 gitu ya. So, misalkan turunannya ditambahkan jadi 20x pangkat 3. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini udah beda lagi nih ya. Nah, intinya gitu deh ya. Intinya adalah semakin kompleks, semakin sedikit semakin apa ya? Nih, misalnya ada x pangkat 4. Ini tuh kayak ada apa ya? Kayak local optima ya, tapi sebenarnya bukan not so ya local optimanya. Ya, intinya gitu. Intinya kalau semakin kompleks dia nggak akan convex, dia nggak akan bentuknya kayak gini tuh. Ya. Misalkan bentuknya kayak gini nanti ya. Nah, hati-hati teman-teman kalau kalian ada di parameter ini gitu. Karena kan kalian kalau pakai gradient descent ya, kalian akan jatuh ke sini teman-teman ya. Kalian akan jatuh ke sini. Nah, ini lokal optima, sedangkan yang paling apa namanya? Yang paling optimum adalah di sini gitu. Sedangkan parameter yang awal kan di sini secara random ya. Nah, makanya kadang memang sih machine learning itu kadang hoki-hokian gitu ya. Kayak misal mungkin merandom apa parameternya ya, merandom parameternya. Tapi mungkin setiap kali random dia bisa di sini atau mungkin dia bahkan bisa di sini ya. Jadi mungkin dengan hal parameter yang sama dengan model yang sama persis nanti hasilnya bisa beda banget. Karena memang di sini ada local optima sama global optimum di sini. Nah, ini sering banget dialamin di neural network teman-teman, di deep learning. Ya, makanya even nanti untuk randomizer pun nanti ada engineeringnya sendiri ya, gimana cara kita merandom dengan baik supaya mencegah ke local optima ini ya. Nah, gimana cara preventnya learning rate decay? Jadi harus learning rate-nya itu apa namanya, harus pertama kecil ya, terus adaptive learning rate. Jadi kalian kalau lihat apa misalkan ya kayak tadi ya yang gue bilang ya, ada adaptive learning rate, dia bisa lihat oh tetanya ini gede banget, ya udah gue gedein juga learning rate-nya, atau kebalikan ya, kalau tetanya gede ya itu gue kecilin gitu. Terus with initialization, better with initialization nanti kita belajar di modul deep learning ya gimana. Terus ada regularization, ini maksudnya apa? Maksudnya ini membuat model itu lebih simple ya, nanti kita belajar maksudnya gimana. Ya, jadi kalau modelnya lebih simple, dia akan lebih condong ke convex seperti ini gitu ya. Karena kita tahu linear regression adalah model paling simple dari semuanya. Jadi dapat dipastikan bahwa nanti mendekati convex ya. Terus ada lagi namanya batch normalization, ini di deep learning ya. Ini spoiler alert aja. Terus ada simulated annealing ya, kayak yang di modul sebelah, modul AI. Jadi dia secara randomly dia nanti mengupdate dirinya kemana gitu. Ada namanya gradient clipping ya, ini mirip-mirip sama regularization ya. Ini juga contohnya ya, misalkan di sini ya sebenarnya dia bakal bisa ke global optimum ya di sini ya, karena kan dia selalu turun nih. Sedangkan simulated annealing kan dia kayaknya bisa naik gitu ya, dia bisa naik somehow dia nanti bisa ke sini gitu. Tapi ini bukan global optimum sih, ini masih lokal ya, anggap aja ya. Ini globalnya di sini. Ya, tapi harusnya kalau ini dengan apa namanya? Dengan gradient descent harusnya sih bisa ya. Kan ini turun. Tapi nggak tahu nih di sini dia stop atau enggak nih. Ya, semoga nggak stop ya di sini. Kalau udah sampai sini ini udah pasti turun banget sih sampai ke sini ya. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya dari video ini, mungkin ada namanya underfitting sama overfitting ya. Nah,
Apa sih underfit sama overfit? Jadi gini teman-teman, underfit itu parameter yang apa ya, yang udah ditune ya. Harusnya sih dia udah, misalkan seperti ini ya, konveks seperti ini ya, dia tuh misalkan udah di train ya sampai sini gitu. Atau mungkin nanti yang kompleks seperti ini ya, mungkin dia udah di train sampai sini. Nah, tapi ada global optimum nih di sini. Kenapa global optimum itu nggak selalu baik ya teman-teman ya? Nanti gue jelaskan kenapa global optimum itu nggak selalu yang terbaik. Karena bisa aja overfit. Ya, overfit itu gimana? Jadi ada data seperti ini ya. Ini misalkan klasifikasi ya. Ada apa namanya? Garis yang memisahkan gitu. Datanya misalnya seperti ini. Nah, sorry, kita belajar underfitting dulu. Underfitting itu berarti modelnya itu nggak bisa mempredik data itu secara bagus, intinya gitu ya. Jadi error evaluationnya atau J theta-nya akan sangat besar gitu ya, akan sangat, ini misalkan sangat mendekat menjauhi 0 gitu, lebih besar dari 0 gitu. Nah, jadi kenapa ini biasanya modelnya terlalu simple ya. Contohnya seperti ini kan datanya harusnya gini ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Ini meskipun ada outlier dikit nggak apa-apa lah gitu. Nah, tapi underfitting dia itu cuma garis. Ya, dia itu kurang mempredik gitu. Jadi ini let's say misalkan yang di daerah sini tuh oranye itu ya, nanti prediknya. Ini yang ini biru. Nah, akan banyak kesalahan teman-teman. Contohnya ini kan salah, ini salah gitu. Sedangkan kok right fit, yaitu modelnya cukup kompleks tapi nggak terlalu kompleks. Jadinya bagus nih untuk prediksi. Ya, pastinya J theta untuk di sini itu pastinya akan lebih kecil ya daripada J theta yang di sini gitu. Ya. Ini kalian lihat nih, ini yang salah cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ini ada banyak nih, lebih dari 7 nih harusnya. Nah, tapi kalau overfitting, ini pasti jauh lebih kecil juga secara cost function. Ya, secara idealnya memang lebih kecil, mungkin dia bisa sampai global optimum gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat, ini tuh dia terlalu terlalu ngikutin pattern data banget gitu loh. Ya, ini terlalu kompleks. Ya, memang sih ini mungkin salahnya, ini nggak ada salah ya, ini 0 ya cost functionnya ya. Nah, tapi kalian bayangin kalau di dunia nyata nanti ya, ini kan sebenarnya outlier nih kayak gini nih ya, biasanya bukan outlier sih, siapa tahu memang datanya seperti itu ya, tapi mungkin ya it's okay kalau di mispredik sedikit ya, yang penting kan yang betul banyak. Nah, tapi kalau seperti ini nanti data yang di sini ya kan most likely ini sebenarnya kuning kan yang di sini ya. Nah, tapi dia kepredik biru karena garisnya seperti ini ya. Nah, oleh karena itu overfitting ini jangan sampai terjadi teman-teman ya. Memang sih kelihatannya bagus banget, tapi kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian lihat nanti cost functionnya cuma 0 atau mungkin akurasinya nanti 99% tuh harus hati-hati teman-teman ya. Nah, ini sudah contoh classification. Kalau regression seperti ini contohnya ya. Jadi data yang seperti ini terlalu simple nih ya. Ini MSE-nya sangat besar. MSE-nya sangat besar di sini. Ya, jadi kalau just right seperti ini nanti ya, modelnya lumayan kompleks tapi nggak terlalu kompleks. Nah, kalau overfit dia tuh kayak berusaha mematching set data-datanya gini garisnya ya. Nah, ini udah pasti C-nya udah pasti kecil banget, tapi ya you know gitu ya, kalau ada data lain dia nebaknya gimana gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya, berarti ya. Ada namanya bias and variance. Jadi ini kurang lebih sama lah ya, kayak ini. Kalau underfit ya, underfit itu berarti biasanya sih orang namanya high bias and low variance. Sedangkan kalau overfit itu high variance sama low bias. Nah, apa sih bias itu? Artinya adalah performance lah, performance ya bias itu. Kalau variance itu lebih kayak kekompleksan model. Ya, modelnya itu akan semakin semakin kompleks itu variance ya, bervariasi lah ya modelnya gitu. Nah, ini contoh model complexity ya, semakin kompleks modelnya ya variasinya akan semakin tinggi gitu.
ya variasinya semakin tinggi dan errornya akan semakin gede gitu ya. Terus ya ini biasnya juga ya, biasnya semakin kompleks ya biasnya akan semakin low sebenarnya ya. Semakin low maka errornya akan semakin kecil juga ya. Ingat ya, bias yang tinggi ya itu errornya juga tinggi. Errornya tinggi. Tapi kalau biasnya low, errornya lebih rendah ya. Tapi beda sama variance. Variance itu kebalik. Variance itu kalau low variance ya, itu errornya akan semakin rendah ya. Karena kita butuhnya apa? Kita butuhnya adalah sebentar. Variance ya, variasi. Oke, kalau variasinya rendah kayak seperti ini ya. Ini kan masih low nih secara error. Total error. Oke. Sorry, intinya gini sih sebenarnya ya. Model complexity-nya semakin kompleks ya, semakin ke kanan. Intinya variasinya itu akan semakin tinggi, sedangkan biasanya akan semakin rendah. Terus kita harus mencari titik tengahnya nih, gitu. Dimana ini just right ya, yang di sini right fit ya. Ini optimum model complexity. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Bedanya apa sama learning rate tadi ya? Bedanya apa sama learning rate sama overfitting sama underfitting? Learning rate itu dia nggak terpaku ke model, ke complexity model. Ya, dia itu cuma berlaku ke apa ya? Ke iteration aja, ke learning rate-nya gitu. Bagaimana cara dia bekerja. Tapi ini dia itu ini berkaitan dengan complexity model. Ya. Maksudnya pasti complexity model itu ya model yang nanti ada misalkan X pangkat 4, X pangkat 3 itu kompleks ya. Sedangkan linear regression itu nggak kompleks. Linear regression kayak ini ya. Sorry gua hapus ya teman-teman ya. Yang ini itu dia nggak kompleks. Dia itu simple. Nah, seperti itu. Jadi semakin kompleks, semakin gede variance-nya. Nah, gimana cara kita memprevent ini underfitting? Yang pertama pastinya increase model complexity kan, biar bisa ke sini gitu ya. Terus more fitur juga, ya fiturnya mungkin kurang banyak, kurang bisa ada prediksinya gitu. Terus increase epochs, jadi belajarnya harus lebih giat, harus lebih banyak lagi baca bukunya gitu. Terus modelnya harus digunakan yang beda. Contohnya misalkan ini linear regression, dia bisa jadi mungkin polynomial regression atau neural network gitu. Terus remove noise atau outlier. Jadi bisa aja nanti noise atau outlier ini dia bisa mempengaruhi ya. Contohnya misalkan di sini nih ya outlier. Nah, nanti mungkin garisnya akan jadi seperti ini gitu ya, agak jelek gitu. Masih hanya untuk ngurusin yang ini ya. Seperti itu teman-teman. Ini satu analogi lagi mungkin ya. Jadi underfitting itu kalau ujian ya. Jadi kan kalau ujian kan ada textbook ya, sama ada soal ujian. Kalau underfit itu kalian belajarnya nggak cukup ya. Jadi kalau ujian kalian salah banyak ya. Nah, right fit itu mungkin ya kalian baca buku ya, udah paham maksudnya apa, konsepnya apa, paham. Secara ujian kalian bisa mengeneralisir konsep itu menjadi suatu soal-soal yang bisa divariasiinnya gitu deh ya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, kalau overfit itu kalian terlalu textbook intinya ya. Kalian terlalu textbook. Misalkan di textbook diajarin penjumlahan ya 1 tambah 1 2 gitu. Terus 3 tambah 2 5. Nah, kalian akan kebingungan nih. Kalau misalkan saat ujian 5 tambah 5 berapa? Nah, kalian nggak tahu karena kalian hafalin doang ini. Kalian nggak tahu penjumlahan itu apa. Sorry. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya analoginya ya. Jadi dia nggak akan bisa tahu data aslinya itu berapa sih. Ya, data aslinya itu gimana. Dia nggak tahu distribusi data aslinya. Nah, nanti gue akan jelaskan maksudnya apa data asli sama data yang dibuat untuk training. Jadi spoiler alert ya teman-teman, akan ada perbedaan ya. Ada namanya tadi train data sama test data. Ya. Jadi train data itu data yang digunakan untuk mengupdate parameternya ini, mengupdate tetanya ya. Jadi seperti ini nih, dia akan berusaha
train datanya tuh akan dikecilin banget ya, jadi dia terlalu textbook. Sedangkan test data ini adalah data yang dia nggak pernah lihat sebelumnya, teman-teman ya. Data yang belum pernah lihat sebelumnya. Jadi kalau overfit ya, nanti tes datanya tuh akan semakin tinggi ya secara error. Nanti kita akan lihat ke situ ya. Ini spoiler alert aja. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Cara prevent overfit. Pertama, training datanya harus digedein gitu. Karena kalau terlalu kecil pastinya dia nanti akan mengikuti banget sama alur datanya. Terus ada nanti cross validation ya, kita belajar itu apa. Terus regularization yang kita belajar next ya setelah ini. Terus modelnya harus disimplify mungkin ya. Terus ada early stopping juga, nanti kita juga belajar itu apa. Terus ada juga dropout sama phase normalization. Nah, ini nanti ini ada di deep learning ya teman-teman ya. Kita nggak akan cover di sini. Oke? Kita lanjut ke regularization. Nah, jadi ini dia itu memprevent overfit ya, regularization ini. Nah, apa sih ide dari regularization ini gitu ya? Regularization atau complexity model ya, complexity model itu kita bisa didiagnosa ya dengan sebenarnya gampang sih, dengan weight atau theta yang tuh sangat besar gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari complexity model. Ya, contoh misalkan linear regression. Sebenarnya kalau terlalu gini, nah itu terlalu gede teman-teman ya. Ini terlalu kompleks. Jadi kalau nggak kompleks itu seperti ini gitu ya. Nah, tapi kok causal linear regression kayaknya kurang pas sih sebenarnya ya. Yang pas itu seperti polynomial regression. Jadi misalkan nih ada x pangkat 5 tambah b x pangkat 4 tambah c x pangkat 3 tambah d x pangkat 2 dan seterusnya. Modelnya itu akan bentuknya ya gini-gini gitu ya. Nah, tapi bayangin kalau misalkan a, b, c-nya itu kecil gitu ya. Misalkan A-nya itu 0,001, sedangkan jadinya x pangkat 5 itu nggak terlalu dianggap gitu ya. Jadi mungkin nanti modelnya bisa jadi kayak mungkin lebih simpel lah, mungkin gini doang atau gimana gitu ya. Nah, oleh karena itu, regularization itu membuat kalian untuk tidak menggunakan gradien yang terlalu gede. Ya, ini nggak berlaku untuk linear regression ya teman-teman ya. Kalau linear regression, kalian udah pasti nggak mungkin overfit ya. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena itu adalah simplest model yang ada di machine learning. Linear regression nggak mungkin overfit. Jadi ini nggak bisa di-apply ya, karena sama aja ini sama ini tuh meskipun beda gradien, meskipun beda parameter, tapi sebenarnya sama-sama nggak kompleks, sama aja gitu ya. Ini berlaku untuk yang polynomial regression atau yang kompleks-kompleks ini yang gitu. Nah, ini ya kan diagnose by big gradient. Kenapa? Karena big gradient tend to change more rapidly ya. Gradient yang besar ya itu akan diupdate lebih cepat teman-teman ya. Kalian ingat learning rate ya. Kalau gradientnya besar, tetanya gede ya, learning rate-nya akan ya apa ya? Theta yang diupdate itu akan semakin gede ya kan. Theta yang diupdate di sini, theta j theta per d theta itu akan semakin gede di update-nya gitu. Nah, makanya sebisa mungkin jangan terlalu besar ya nilai weight-nya itu. Nah, dan dia juga lebih kompleks ya di polynomial function gitu sih. Ini contoh ya, misalkan theta 0 ini bias ya, bias tambah theta 1x tambah theta 2x kuadrat. Nah, itu bentuknya seperti ini. Misalkan kalau x pangkat 3 sama x pangkat 4, nanti bentuknya akan biru seperti ini teman-teman. Tapi bayangin kalau kita penalize ini ya, kita hilangkan ini. Nah, nanti dia akan jadi yang ungu ini ya. Ini BTW ya, PPT-nya gue ambil dari course-nya Andrew Ng ya. Dia itu lumayan legend ya di machine learning, bapak machine learning ya. Ya course-nya dia itu sangat bagus teman-teman. Gue sangat rekomend kalau kalian memang antusias di sini ya, go to deeplearning.ai yaitu websitenya dia, atau ke Coursera, banyak sekali course-course-nya dia ya. Kayak kalau bisa kalian beli course-nya, tapi kalau kalian mungkin memang hemat, kalian bisa namanya audit ya, audit course di Coursera. Kalian bisa lihat video-videonya, tapi kalian nggak bisa dapat sertifikat ya, kalian nggak bisa ngerjain soal-soalnya. Oke? Nah, regularization itu ada dua macam, ada L1 sama L2. Tapi yang sekarang kita belajar itu gue lupa lagi ya, sebentar, L1 atau L2 ya. Lasso
Reach. Oh, kita baca tuh L2 dulu ya. Kita baca L2 regularization dulu. Oke. Nah, L2 regularization tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ngapain sih regularization itu? Kita tuh memodify cost function kita gitu. Jadi sekarang cost function kita instead of lihat lihat evaluasi dari prediksi dikurangin data aslinya, kita juga tambahkan dengan weight-nya ya. Ya, seperti ini. Kita tambahkan juga dengan weight-nya. Jadi weight-nya itu juga berpengaruh. Jadi semakin gede weight-nya, dia akan berkontribusi juga ke cost function-nya teman-teman ya. Nah, makanya di sini theta 3-nya harus mendekati 0 sama theta 4-nya harus mendekati 0 biar cost function itu lebih kecil ya. Jadi kita membalance nih ya antara apa? Prediksinya bagus ya, tapi bisa aja ini terlalu bagus, tapi ini terlalu gede ya. Makanya kita harus membalance ini gitu. Nah, ini udah pasti dijamin tidak convex lagi ya secara cost function karena udah banyak sekali parameternya. Nah, ini ya, kalau kalian lihat ya di sini ya. Ini contohnya ya. Jadi di sini ada lagi namanya ini apa ya? Lambda ya. Ini namanya lambda. Ini adalah regularization parameter. Jadi mau segede apa lambdanya. Jadi semakin gede lambdanya, parameter yang akan diupdate itu akan semakin kecil. Jadi semakin gede lambda akan sangat memprevent overfit. Ya, tapi takutnya kok terlalu gede nanti akan terlalu simple modelnya. Nah, ini makanya ini juga kalian perlu otak-atik di awal ya. Ini juga sama, ini juga hyperparameter nih gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalian lihat N ini adalah jumlah fitur ya. Lihat ini beda sama M. M itu adalah jumlah datanya, tapi ini jumlah fiturnya atau jumlah weight-nya ya. Jadi untuk setiap weight ini dia akan kuadratin terus kalian plus gitu ya. Nah, makanya ini harus kecil banget ya. Seperti ini. Theta 3 sama theta 4-nya really small. Sebenarnya juga sih theta 2-nya juga kan harus cari juga gitu. Sama theta 1-nya juga biar adil ya. Terus ada lagi nanti drop out ya. Ini part of regularization sebenarnya ya. Nanti kalian lihat nih apa, terus ada data augmentation. Ini kita mengenerate data ya. Kita mengenerate data. Ini sih baru kebayang kalau ada deep learning ya. Misalkan kalian nge-training gambar anjing gitu ya. Gambar anjingnya seperti ini misalkan. Ya. Pardon my drawing ya teman-teman. Terus ada augmentation, itu mungkin kalian bisa merotate ini gitu ya. Atau mungkin membuat ini black and white. Atau mungkin kayak sedikit di blur atau diapain. Supaya nggak terlalu overfit. Nggak terlalu kalau, kok telinganya kayak gini agak gede yang di kiri, berarti dia anjing gitu. Nggak bisa seperti itu ya kan. Terus makanya kita juga harus gather more data ya. Terus ada lagi nanti early stopping, kita juga belajar gimana, apa maksudnya ya. So, kita akan masuk dulu, mendalami dulu yang namanya regularization ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi kita harus meminimalisir J di mana ya terhadap theta gitu ya. Tetanya harus kita update. Nah, ini adalah regularization parameter atau hyperparameter ya kalau di terminologi machine learning ya. Oh, sorry teman-teman. Sorry. Nah, golongin lagi ya. Jadi ini adalah regularization parameter yang lambda ini ya. Ini kalian ini N adalah jumlah fitur, M itu datanya ya. Jumlah fitur berarti kalian akan kuadratin setiap ininya, setiap tetanya ya. Setiap fiturnya parameternya berapa kalian kuadratin di plus ya sampai akhirnya dia berkontribusi ke cost function ini gitu ya. Jadi kurang lebih paham ya maksudnya kenapa kita tambahkan ini ya. Itu mencegah kita melihat ini doang ya. Jadi dilihat jangan cuma prediksi dikurangin data aslinya, tapi kalian lihat juga seberapa kompleks gitu. Jadi semakin kompleks semakin dia menambah cost functionnya ya. Jadi ini ya kurang lebih yang di sini ya kita formalkan dari gini bentuk di PPT-nya, matematikanya.
Terus kita coba turunin ya, turunannya dari ini tuh berapa sih gitu. Nah sekarang kan ini duanya masuk ke depan ya kan. Terus kalian tahu ya dari video sebelumnya kalau ini XI-nya dikeluarin. Terus kalau yang ini ya duanya juga taruh depan nih, taruh di depan lambda. Terus tetanya ya sama gitu ya, teta doang. Karena dia udah angkat 1 nih sekarang. Gitu. Jadi duanya cancel out dengan yang di depan sini ya. Jadi bentuknya akan seperti ini nanti. Jadi ini adalah turunan ya dari rumus yang regularization ini gitu. Oke, jadi nanti seperti ini akan diupdate ke setiap parameternya. Jadi sekarang ada instead of ini doang, sekarang ada ini ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Kenapa ada per M-nya ya? Ada per M-nya karena ya ini kan terpisah dari ini kan ya sebenarnya ya. Gitu. Ya, ini M tadi number of sample, N adalah number of fitur. Nah, gimana kalau lambdanya menjadi besar? Yaitu tadi ya, dia akan menjadi underfit, dia akan semakin simple. Ya, kalau lambdanya semakin besar, dia itu akan ke sini, yaitu akan kosongnya lebih takut ke overfitting daripada takut ke takut ke bagian ini. Kan ada dua part ya, part yang ini sama part yang ini. Kalau lambdanya terlalu gede, dia akan terlalu takut ke yang kanan ini, dia akan berusaha mengecilkan banget yang kanan. Ya, makanya harus just right juga ya, regulation parameternya. Ya, value-nya berapa? Ya not too high, not too low sebenarnya. Ya not too high, not too low. Kalian cari sendiri pakai yang tadi ya, hyperparameter tuning atau pakai grid search. Oke. Ya ini sama aja kayak tadi ya. Ini kalian desain. Sekarang ada tambahan ini parameternya. Nah, terus ini ya, kalian lihat di sini. Nah, ini bisa dikeluarin teman-teman ya. Jadi theta J di sini ini bisa keluarin dengan ini ya. Theta J ini 1 dikurangin apa nih? Alpha lambda M. Lambda per M. Oke, ya intinya gini. Intinya dari function seperti ini kalian bisa ubah jadi seperti ini gitu ya. Sebentar, karena apa ya? Oh, I see. Karena ini theta change juga dikeluarin nih, gitu ya. Ini dikelompokin jadi ini, ya. Jadi ini sekarang yang ini jadi 1. Sedangkan yang ini, ya, sedangkan yang ini nanti alpha lambda M-nya akan jadi seperti ini, gitu. Terus yang ini akan sama, ya. Ini akan sama di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman ya, 1 minus apa? Alpha kali lambda per M itu kurang dari 1 teman-teman ya. Jadi alpha lambda per M itu harus kurang dari 1 minus ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya sama bentuknya dengan update gradient descent tanpa regularization, tapi ini somehow theta J-nya itu lebih dipenalize, lebih dikurangin ini. Ya, jadi in the first place ini kurangin dulu baru kita update seperti ini. Ya. Jadi itulah bentuk dari regularization ya. Kalian paham ya intinya ya. Intinya adalah theta J-nya ini kurangin dulu baru kita update, baru kita belajar. Ya, kayak ini unlearn dulu baru kita learn lagi gitu. Anggap aja gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa note teman-teman ya tentang regularization parameter ya. Jadi kalian lihat di sini, apa yang terjadi kalau ini itu sangat kecil atau bahkan mendekati 0 atau bahkan 0 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau ini 0 atau mendekati 0, dia itu akan ya ini akan mendekati 0 ya. Jadi ini akan mendekati 1 juga. Jadi kayak nggak ada efeknya gitu. Jadi kayak anggap aja sama kayak theta J kurangin ini. Ya. It will be the same without any reduction in theta J kan.
Nah, apa yang terjadi kalau tetanya akan sangat gede gitu ya. Jadi tetanya akan besar dan tidak dibalance dengan ini learning rate. Contohnya ini gede banget ya, gede banget, dan ini juga lumayan gede gitu. Maka nanti satu minus ini ya akan jadi negatif big number. Ya, jadi bahkan nanti theta j-nya itu akan di minus ya, akan dibalik gede banget gitu. Nah, karena itu nanti gradiennya akan explode atau divergent. Ya. Jadi kalian lihat tadi ya divergent ya. Yang di sini nanti akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, makanya jadi seperti itu. Kalau lambdanya dengan alfanya itu nggak di balance dengan baik gitu. Jadi ini harus balance. Ya, rule of thumb-nya itu antara 0 dan 1 ya untuk ini untuk setiap lambda sama alfanya. Ya, dan di sini memang harusnya sih ini 0 sampai 1 ya untuk 1 minus alfa ini per m-nya ya. Jadi seperti itu. Oke. Terus, nah ini ada dua macam kan untuk regularization tadi ya, ada namanya L1 sama L2. Nah kalau L2 ini bedanya sama sih kayak MAE sama MSE sebenarnya. Kalau L2 itu lebih gampang untuk diturunin teman-teman ya, karena di sini kuadrat, kok di sini karena absolut. Kalau absolut nanti turunannya jadi gini, ya akan susah untuk di ini nggak semua ya, ini nggak semua seperti ini, nanti ya beda lah ya, karena kan rumusnya gini. Nah kalau kurang dari 0 dia minus, kalau lebih dari 0 dia plus. Nah ini akan sangat menyulitkan, jadi lebih baik seperti ini gitu. Meskipun ini lebih penalized ke ini ya, kalau weight-nya gede dia akan di penalize akan harus lebih kecil gitu. Sedangkan kalau ini tuh sama ya. Oke. Nah, L1 tuh namanya lasso ya, lasso regularization tuh tend to push some weight to exactly zero ya. Oh ya, jadi L1 itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Jadi dia itu kan akan mencoba ke sini sampai akhirnya dia tuh 0 gitu. Kok 0 dia nggak bisa balik lagi ke atas kan. Nah, sampai dia tuh exactly zero. Jadi dia tuh kayak benar-benar mempenalize parameter ya. Jadi misalkan yang sebelumnya S5 pangkat 5, S pangkat 4 ya, tambah S pangkat 3, tambah S pangkat 2, tambah X itu. Nah, dia tuh akan membuat ini zero gitu. Bisa ya. Jadi dia akan anggap aja menghapus ini gitu ya. Nah, effectively performing video selection. Nah, nanti kalian di video selanjutnya ya, kita bakal bahas tentang data preprocessing. Di mana di situ ada video selection, di mana gak semua fitur itu sebenarnya berguna loh. Bahkan ada fitur tertentu yang harus dihapus karena bisa aja fitur itu nggak justru menambah noise gitu ya. Nah, dia bisa effectively performing fitur selection di sini. Karena apa? Karena sebenarnya ini fitur ya, S-3, S-2 ini fitur. Nah, ini berarti bahwa ini bisa mengeliminasi irrelevant fitur ya dengan membuat koefisien tuh yang ke zero ya. Koefisien tuh ini ya, weight-nya itu koefisien. Nah, kita gunakan fitur ini apabila fiturnya itu sparse. Sparse itu kayak fiturnya itu banyak dan dimensional datanya itu juga gede gitu. Jadi kalau misalnya fiturnya banyak banget ya, kalian pakai L1 supaya bisa langsung ke zero gitu. Bisa langsung kayak anggap aja ini drop out ya, kalau di neural network itu drop out namanya. Terus kalau L2 atau rich namanya regularization, yaitu mendistribute the error among all fitur dan string all weights itu secara uniform gitu ya, tanpa membuat sampai exactly zero ya. Ini tuh nggak sampai zero, mungkin kecil banget ya sampai 0,001 tapi nggak sampai exactly zero gitu. Nah, kita pakai ini ketika fiturnya memang non sparse atau apa padat gitu ya. Sparse itu kayak nggak padat, lawan katanya dari padat gitu. Dan ada multicollinearity. Jadi fitur satu sama fitur lain tuh kayak ada somehow ada influence-nya, intinya gitu ya. Intinya data-datanya itu ada saling ketergantungan antara satu fitur dengan fitur yang lain gitu. Itu pakai L2 regularization. Nah, kita bisa combine ya L1 sama L2 pakai namanya elastic net gitu ya. Jadi contohnya seperti ini elastic net. Jadi sekarang ada dua parameter nih untuk lambda 1 sama lambda 2-nya. Tapi kita nggak akan lanjut sampai sedalam ini ya. Nah, kita bisa tuning ya. Tuning semuanya ini dengan apa namanya? Lambdanya, terus mau pakai L1 atau L2 dengan lihat bias versus variance. Contoh kayak yang tadi di sini.
Nah, atau nanti bisa pakai hyperparameter tuning ya. Sorry belibet terus teman-teman karena terlalu banyak terminologinya yang susah-susah. Nah, ini ya untuk X lebih dari 0. Ini turunan dari L1 ya tadi ya. Itu 1. Kalau turunan dari kurang dari 0, kalau ini ya absolut itu minus 1. Jadi di X sama dengan 0 derivatifnya itu nggak di-define karena ya tadi ya. Karena kalau bentuknya seperti ini yang absolut ya, kalau 0 itu nggak di-define karena nggak continuous ya. Oke. Terus ini adalah dropout sama data augmentation ya. Kalau dropout itu tadi seperti ini di neural network biasanya ya. Jadi ini ada beberapa yang dimerahin, ini kayak tadi koefisien itu 0. Jadi ini udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi modelnya bisa lebih simple, kalkulasinya bisa lebih efektif gitu. Nah, ini contoh data augmentation ya. Yang sebelumnya seperti ini dibuat jadi beberapa nih. Ada texturized, decolorize, terus edge-nya tuh ditambahin. Terus mungkin nanti edge-nya tuh cuman dikasih garis, terus di flip atau rotate gitu. Ini juga nih ya, ini juga data augmentation. Di blur, di rotate, di flip horizontal, vertikal dan lain sebagainya ya. Oke, terus ini early stopping. Jadi apa early stopping? Jadi ini juga part of pencegahan overfitting sebenarnya ya. Karena di sini nanti ada namanya training set atau validation set. Nah, ini kan data untuk yang belajar ya. Ini data untuk testing karena dia belum pernah melihat ini, teman-teman, melihat data ini. Maka somehow saat di suatu titik dia itu akan balik ke atas ya. Kenapa? Karena pertamanya dia belajar oke nih, bagus. Tapi sampai titik ini dia itu mulai belajar textbook. Ya, jadi untuk data yang baru dia itu salah terus nih. Sedangkan kalau training set ya pastinya dia akan turun terus karena dia belajar satu hal yang sama terus-terusan kan pasti nancap di otak gitu ya. Nah, makanya sampai number of iteration semakin gede ya, dia akan semakin landai, sedangkan ini akan semakin naik. Nah, early stopping itu kalian lihat sweet point-nya ya, titik sweet-nya itu di sini optimalnya ya. Makanya kalau udah seperti ini udah mau mulai naik, kalian stop aja langsung. Trainingnya udah stop, nggak usah belajar lagi. Ini udah cukup ya. Tapi sebenarnya nggak cukup sih. Ini harusnya agak bawa lagi sebenarnya validation setnya. Tapi ya it's okay lah ya. Ini idenya seperti itu ya untuk early stopping. Oke. Nah, terus ini kenapa kita perlu divide ya train sama test data set. Nah, ini kayak tadi yang gue bilang tentang ujian gitu. Ya, ada data untuk ada modul untuk belajar, ada modul untuk ujian. Nggak boleh sama. Ya, kalau sama namanya kisi-kisi, itu namanya udah bocoran soal ya kan. Nah, makanya soal ujian itu sebenarnya harus mengetes kemampuan untuk berpikir secara konsep, bukan kemampuan untuk berpikir hafalan gitu ya. Nah, jadi full dataset kan seperti ini ya. Jadi ini contohnya regression ya, makanya ada target di sini atau Y-nya, ini X-nya, ada fiturnya ya. Ini berarti ada 5 fitur ya, datanya ada berapa ini 1 2 3 sampai seterusnya. Nah, terus ada namanya train test split. Jadi kita mau nge-split nih. Jadi bisa aja random sampling ya. Jadi kita random trainingnya berapa persen, tesnya berapa persen. Biasanya sih 80-20 ya. Nah, tapi tergantung nih, kalau datanya gede banget, ini bisa semakin kecil test setnya. Tapi kalau datanya agak dikit ya 80-20 cukup gitu ya. Nah, terus di sini baru nih ada dua, ada yang X train, ada yang Y train, terus ada yang X test sama Y test gitu. Nah, yang ini X train Y train itu gunakan untuk training gitu. Terus kita juga bisa mengubah hyperparameter di sini. Terus finalnya ya baru pakai X test sama Y test. Jadi ini final evaluasi. Dan hasil ini ya biasanya kita kasih ke investor ya, yang kalian banggakan di website kalian. Oh, kita akurasinya seperti ini, harus pakai X test sama Y test, nggak boleh pakai training ya. Karena curang kalau gitu. Nah, ini it's not fair kalau kita menggunakan training data untuk ngetes model ya. Ini kayak menggunakan the SXM question di books dan di exams ya, kayak bocoran soal gitu. Nah, makanya kita perlu split ke training data ya untuk mengubah parameter, terus tes data juga untuk mendapatkan final evaluation ya kan, nilai ujian gitu.
Nah, evaluasinya itu di presented to user atau management in is test data yang di sini ya. Rule of thumb-nya 80-20 ya, tapi bisa lagi smaller kayak tadi yang gue bilang ya, kalau overall data is bigger. Nah, hati-hati dengan imbalance of label distribution. Jadi contoh seperti ini. Contoh seperti mungkin kalau classification ya, misalkan ini tuh cat, ini tuh dog gitu. Ya, misalkan 50-50 lah ya. Nah, kalian harus hati-hati ketika kalian nge-split ini, jangan sampai X test ini dog semua. Ya. Jangan sampai ini cat semua. Atau misalkan ada 10 label lah ya, 10 label, misalkan cat, dog, bird, terus ada mungkin onta, kanguru, dan lain sebagainya. Jangan sampai distribusi train sama tes itu beda ya. Pastikan tuh sama distribusinya ya. Nanti ada kok parameter ya saat demo ya, ada function untuk kasih tahu bahwa distribusinya harus sama gitu ya. Jadi harus hati-hati dengan imbalance of label distribution. Jadi anggap aja gini, jangan sampai kalian pas belajar itu ya, misalnya belajar materi A gitu, tapi pas ujian malah materi A-nya nggak ada gitu. Atau mungkin pas ujian malah materi A semua ya, materi B, C, D-nya nggak dites. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Oke. Terus ada namanya cross validation ya, teman-teman. Nah, cross validation ini dia tuh membagi training data ya ke beberapa namanya fold atau beberapa namanya split ya. Nah, kita gunanya untuk apa sih cross validation? Ya, kata kuncinya satu. Cross validation itu gunanya untuk kita memilih yang namanya hyperparameter tadi. Ya, kita mencari hyperparameter di sini, terus tes datanya digunakan untuk final evaluasi, ya hasil akhirnya. Tapi untuk training data kita bisa pecah-pecah nih jadi beberapa fold gitu. Nah, ini kenapa? Karena single train test split bisa aja bias atau unrepresentative gitu. Apa ya? Ini contohnya. What if we resampling the data, the performance will change much? Kayak tadi yang gue bilang, kalau kalian merandom apa namanya, tetanya gitu, atau mungkin train test splitnya itu cuma di random sekali, bisa aja hoki ya, bisa aja mungkin tes datanya itu sangat merepresentasikan training datanya ya, bisa aja hoki ya, karena kebanyakan pakai random kan ya, secara data itu random gitu, karena tadi di sini kita random split gitu. Nah, makanya kita perlu evaluasi model ya saat training ini dengan cross validation. Nah, jadi cross validation itu sama kayak training sebenarnya, tapi dia itu lebih bagus. Kenapa? Karena tested fault is not used for training gitu. Jadi gini, gimana ya? Start tadi mana ya? Jadi misalnya training data di sini ya, kita bagi menjadi misalkan 5 fault gitu. Jadi pada saat split yang pertama ini kita training nih semuanya ya. Kita training, tapi pakai data yang fold 2, fold 3, fold 4, fold 5. Intinya gitu ya. Terus fold satunya ini kalian nggak training gitu. Fold satunya itu kalian buat untuk testing, untuk ini loh, untuk kasih titik ke sini ya, kasih titik ke training setnya atau ke validation setnya, kasih titik ke sini gitu. Nah, jadi fold 1 ya digunakan untuk testing gitu, intinya gitu. Sedangkan fold 2 sampai fold 5 untuk training. Nah, terus kita juga calculate yang split 2. Split 2 ini sekarang fold 2-nya yang digunakan untuk testing gitu ya, untuk ngeplot di graph ini gitu. Tapi ini hati-hati teman-teman, ini masih di training data ya. Ini bukan hasil training yang akan kita kasih ke user atau manajemen gitu. Nah, terus split 3 dan seterusnya sampai split 5. Nah, terus ini kan setiap ini pasti ada cost-nya ya. Pasti ada cost-nya nih. Terus kita average semuanya ya, kita rata-rata semua. Terus baru kita kasih titik di sini gitu. Ya, jadi ini lebih adil ya, lebih fair. Kenapa? Karena dia belum lihat ini fold 1, fold 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, it represents the overall error of training data. Nah, kalian lihat kalau misalkan terlalu masih buruk ya, berarti kalian harus ini ya,
retraining lagi hyperparameternya, harus redefine lagi hyperparameternya gitu. Terus ini namanya juga k-fold cross validation ya. Kenapa namanya k? Karena bebas ini berapa, ini adalah k-nya. K-fold cross validation. Kenapa namanya cross validation? Karena ya ini memvalidasi yang cross gitu ya. Ini pertama fold 1 yang dibuat testing, terus yang split 2 tuh fold buat testing ya. Ini seterusnya gitu. Nah, ini untuk mengakses ya atau memeriksa seberapa bagus model itu generalizes to unseen data ya. Jadi saat training pun kita juga kasih apa ya? Misalkan nih kalau kalian di buku ya, misalkan apa ya? Misalkan kalian tes IELTS atau tes TOEFL gitu. Misalnya ada passage ya atau reading gitu, terus ada pertanyaannya di bawah. Nah, kalau pertanyaan itu sesuai banget sama yang ada di atas ya, bahkan kayak kalimatnya di copy, itu kan gampang kan. Tapi kalau mau ngetes dengan baik, trainingnya adalah ya dengan kasih soal yang mungkin agak sedikit di luar di atas itu, atau mungkin kita perlu penalar sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu cross validation ya. Beda sama testing ya. Karena apa? Karena yang contoh barusan itu saat kalian belajar, belum saat kalian ujian. Ya, beda. Oke? Nah, kita bisa tadi ya menentukan hyperparameter menggunakan grid search, random search, atau even manual search. Nah, random search itu ya udah misalkan random aja lambdanya berapa, alfanya berapa, random gitu. Kalau grid search kita udah tentuin kandidatnya berapa. Kalau manual search ya udah manual gitu ya. Coba-coba sendiri gitu. Oke? Terus ini learning curve ya. Learning curve itu ada kaitannya ya sama tadi training sama validation. Terus ini epoch nih. Epoch itu berarti satu data ya, the whole data kalian training once gitu. Itu satu epoch. Nah, semakin lama kalau epochnya semakin banyak, iterasinya semakin banyak, trainingnya akan pasti lebih kecil ya. Tapi validationnya atau mungkin tadi kayak training tapi ya masih belum ditunjukin ke manajemen ya, maksudnya ke unseen data, dia itu akan semakin meningkat pasti ya, karena ya ada beberapa fault yang dia nggak lihat gitu. Nah, tadi pakai list stopping ya, dimana mungkin sweet spotnya di sini gitu, di sini bisa stop ya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk learning curve. Ini harus kalian lihat baik-baik sih, harus katam juga ya terkait learning curve, overfitting dan underfit dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus kita juga baca tentang batch learning. Nah, tadi kita juga sempat mention ya batch learning itu apa. Jadi learning di machine learning teman-teman ada namanya batch learning atau mini batch atau namanya SGD. Ini bukan Singaporean dollar ya. Ini ada namanya stochastic gradient descent. Tapi kita lihat dulu yang batch gradient descent nih. Nah, ini kayak contour map ya namanya ya. Ini biasanya untuk peta sih. Dan biasanya yang paling sempit ini ya, ini biasanya yang paling rendah secara daratan gitu. Nah, kebaca sebenarnya cost function kita di sini. Kalau menggunakan batch gradient descent ya yang kayak tadi ini ya contohnya kayak gini ya. M itu kan total dari semua semua data ya. Jadi ini kita satu iteration itu satu epoch ya kan. Ini kan satu iteration nih. Itu satu epoch. Kenapa? Karena kita pakai semua M-nya. Nah, itu namanya adalah batch learning gitu ya, batch gradient descent. Jadi dapat dipastikan bahwa itu langsung masuk ke global optimum di sini ya, bisa langsung cepat gitu ya. Nah, kalau mini batch gradient descent itu kalian random ya. Misalkan kekurangannya apa sih dari batch gradient descent? Kalau M-nya 1 juta gimana? Atau 1 M gitu. 1 M terlalu berlebihan sih, 1 juta gimana? Nah, satu iteration itu akan memakan waktu sangat banyak teman-teman ya. Tapi dapat dipastikan kalau ini bakal masuk ke lokal optima atau global optimum ya, tapi terlalu gede. Sedangkan kalau mini batch gradient descent ya, dia itu mungkin M-nya 1000 ya, tapi di random gitu ya, 1000 random, terus iteration 1000 random lagi gitu, dan seterusnya sampai menuju ke sini ya. Jalannya itu berliku-liku, pasti lebih berliku-liku dari ini. Kenapa? Karena kita nggak belajar semuanya dulu ya, kita belajar sampling aja dikit gitu. Nah, makanya bentuknya seperti ini nanti ya secara cost function. Mungkin kalau di sini ya, mungkin dia nanti akan ya
ke sini, terus mungkin nanti akan ke sini, ya, terus ke sini, mungkin nanti in the end ya ke sini gitu, maybe seperti itu ya. Nah, kalau stochastic gradient descent teman-teman, yaitu hanya satu, ya. Jadi M di sini itu selalu satu, M di sini itu selalu satu, ya. Jadi dia satu gitu, ya. Jadi gue penasaran sih ya, arti dari stochastic itu apa sih? Sebentar ya. Stochastic. Randomly determined having a random probability distribution of pattern. Ya intinya random lah ya ini. Ya intinya random gitu. Jadi M-nya tuh diambil random ya, terus dia train lagi. Jadi iterasi itu sangat banyak di stochastic gradient descent. Tapi akan sangat berliku-liku gini ya. Tapi in the end pasti mencapai yang plus ini, pasti mencapai local optimum atau global optimum. Nah, ini ya stochastic gradient descent nih. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mencegah local optima ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama di sini kan dia turun nih ke sini. Terus mungkin nanti stochastic gradient descent ya dia bisa secara randomly dia ambil data gitu. Jadi nanti bisa aja lompat-lompat ya si parameternya. Bisa aja nanti di sini gitu ya, atau di sini gitu. Nah, dia akan ya ini bisa mencegah yang terjebak di local optima tadi ya untuk stochastic gradient descent. Tapi yang pasti kemungkinan ya SGD ini bisa lebih cepat ya dari gradient descent, tapi secara performance sudah pasti lebih buruk daripada yang batch gradient descent ya. Yang pasti secara performanya lebih baik. Ini lebih baik sedikit, ini paling buruk secara performa, tapi ya pasti ada trade off-nya lah ya secara performance sama kecepatan gitu. Ya mungkin orang-orang sama sekarang pasti lebih ke kecepatan ya, karena kayaknya performance-nya ini negligible deh secara perbedaannya sangat kecil gitu. Oke, terakhir ada namanya retraining ya. Jadi ini over time ya teman-teman, data di dunia nyata itu pasti ada decay-nya. Ya, contohnya misalkan kayak inflasi, terus ada perubahan distribution, perubahan trending gitu ya. Nah, makanya misalkan ini udah di-deploy di production nanti ya modelnya. Nah, mungkin ini F1 measure itu untuk classification ya sebenarnya ya. Jadi lebih gede itu lebih bagus. Jadi pertama mungkin seperti ini. Terus lama-lama decay nih. Lama-lama kok jelek. Nah, sampai Oktober biasanya di-retrain lagi. Biasanya pakai batch ya. Di sini batch learning. Di-retrain lagi sampai nanti naik. Oh, sampai 1. Terus nanti lama-lama tambah turun lagi. Terus nanti di-retrain lagi dengan data yang baru. Dengan data yang representatif dari production. Intinya gitu, ya. Di sini ada threshold-nya. Berarti kalau udah sampai threshold, kita perlu retrain lagi dan seterusnya. Oke, itu ya teman-teman untuk video kali ini. Oh, nggak ada demo di sini ya. Ya mungkin demonya ada di akhir nanti ya. Kita juga ada demo sih nanti di di video yang keberapa ya ada demo ya. Jadi kita akan demoin semua. Ini harusnya ada demo sih teman-teman ya. Jadi gue coba bikin PPT-nya ya. Oke. Mungkin itu untuk teorinya. Kita akan langsung masuk ke demonya teman-teman. Oke, kita masuk ke demonya teman-teman ya. Demo dari video ini adalah kita membahas learning rate nanti ya. Learning rate, regularization, terus nanti juga ada cross validation dan lain sebagainya ya. Ini akan jadi demo yang cukup panjang ya. Tapi ya, bear with me ya teman-teman. Dan ini kita juga pakai file namanya, nanti gua upload di GitHub ya, Linear Regression Advanced IPYNB. Ya, ini nanti kalian bisa buka di Jupyter Notebook atau kalian nanti bisa buka di Google Colab gitu. Nanti gua akan jelaskan caranya ya, caranya di video-video selanjutnya ya tentang demonya gitu. Karena kan di sini gua sebenarnya mau coba jelasin teorinya dulu sama demo dikit-dikit. Nanti kita akan belajar full demo ya, full codingnya gimana gitu. So ya tunggu aja sampai nanti ya. Nah, oke, jadi di sini kita mau belajar dulu tentang learning rate ya. Kita udah pernah belajar learning rate itu apa ya. Learning rate itu hyperparameter. Ya, kita mau ubah learning rate ini gimana supaya bisa pas gitu. Nggak boleh terlalu dikit, nggak boleh terlalu gede. Ya. Nah, di sini ada namanya NumPy sama Matplotlib. Nah, NumPy itu untuk bikin
data. Matplotlib itu untuk menampilkan data itu. Jadi pertama kita mau random dulu ya, random data. Jadi di sini ada seed-nya supaya nanti randomnya itu selalu sesuai ya setiap kali kita nge-run ini gitu. Nah, terus di sini ada lint space. Jadi di sini 0 sampai 100 dan ada 50 data gitu ya. Jadi di sini 0 sampai 100 ada 50 data. Ya, jadi setiap data sisinya 2 2 2 2 gitu ya. Terus dia-nya ini kita random. Ya, jadi 2,5 kalikan X terus random gitu ya. Di random nanti hasilnya seperti ini. Kira-kira datanya seperti ini ya. Karena nggak mungkin data di dunia itu sangat linear itu nggak mungkin ya. Karena pasti ada randomness di dunia ini, teman-teman. Nah, kemudian PLT scatter ya. Jadi ini untuk men-scatter ini, untuk menampilkan titik-titik ini ya. X-nya berapa, X-nya apa, Y-nya apa, terus ini title-nya, labelnya X di sini, labelnya Y di sini. Terus kita nampilin. Nah, lebih seperti ini ya. Terus kita belajar ya. Ini coba kita run dulu ya. Pakai shift enter ya kalau di Google Colab. Ini pardon ya teman-teman karena internetnya agak ya, internet kosnya agak seperti ini. Jadi kita ya tunggu dulu ya sampai kelar. Oke, loading. Oke, kelar ya. Jadi seperti ini datanya. Terus kita akan coba ya, ini menggunakan code yang sama dengan linear regression ya di video sebelumnya. Kita akan coba linear regression learning rate yang terlalu tinggi di sini ya. Kita pakai 0,001. Harusnya kan 0,0001 kalau nggak salah ya. Tapi kita akan coba ini gede ya. Jadi ini sama sih sama video sebelumnya ya. Kita coba run. Di sini kita akan iterate sebanyak 10 kali ya. Jadi setiap iterasi kita akan coba tampilkan ya dengan PLT show. Nah, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Kalau learning rate terlalu tinggi, teman-teman. Lihat, ini garisnya akan tinggi ya. Terus tiba-tiba dia oscillating namanya ya. Dia akan naik turun ya. Terus dia akan turun lagi. Tadi semakin gede scale-nya ya. Ini kan sampai 800. Ini sampai 1000 tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba sampai 3500 ya. Ini kayak anggap aja salahnya tuh terlalu banyak terus dihukum banget sampai turun banget gitu loh. Nah, nih bayangin sampai tiba-tiba ini cuman kayak garis doang ini. Nah, ini sampai 500.000 dan seterusnya. Nah, ini kan lihat MSE-nya, over iteration. Jadi ini malah nggak belajar nih, ini malah tambah goblok teman-teman ya. Sorry for the bad words. Ini lama-lama tambah naik ya. Ini bahkan nih skalanya nih 6 kali 10 pangkat 11 ini ya. Nah, ini penyebab ya, ini akibat dari learning rate terlalu gede gitu. Ini far worse daripada learning rate yang too slow ya, atau too low. Nah, ini kok too low, ini sampai 0,001. Ya, kita lihat ya kalau too low gimana. Oke, ini ya. Jadi yang awalnya ini pendek nih ya. Awalnya ini kayak nggak mau belajar. Terus lama-lama ini memang naik sih, tapi progresnya tuh lama banget ya. Ini kalian pasti nggak sabar nih ya kalau orang yang temperamennya pendek nih. Pasti nggak sabar nih. Lama-lama ke atas itu lama banget ya. Oke. Nah, ini kalau learning rate-nya too slow, teman-teman. Ya, sorry ini save failed ya. Oke, save your changes deh. Ya, oke. Ini ya karena internet ya, teman-teman, sorry. Ya, ini terlalu lambat. Jadi seperti ini, ya. Ya udah reload aja deh ya. Jadi tadi ya kalau terlalu lambat itu naiknya tuh pelan-pelan. Tapi nggak sampai nih 10 iteration nggak sampai gitu. Nah, oleh karena itu kita gedein sedikit si learning parameternya ya. Learning rate-nya gitu. Ya. Bentar kita coba ulang lagi ya. Ini kok too high, ini kok too low. Oke. Nah, terus di sini ada namanya train test split. Jadi di sini kita bisa nge-split data ya, seperti kita pelajarin sebelumnya. Kita bisa nge-split data supaya apa? Supaya kita nggak curang gitu. Supaya kita nggak belajar, nggak ujian persis sama kita belajarin gitu ya. Jadi pertama seperti ini, sama kita bikin random data ya. Sama kayak tadi, mendekati linear juga. Terus kita mau nge-split ya, pakai function di namanya sklearn ya, atau scikit-learn. Ya, kita akan nanti belajar di video khusus ya, untuk demo machine learning. Nah, di sini kita mau split datanya. Jadi ini X-nya apa, ya, Y-nya apa.
Terus test size-nya berapa? Ya, di sini cuma test size-nya doang, berarti kalau 0,2, train size-nya, training datanya itu 0,8 gitu. Terus dia akan ngeluarin 4 macam output ya. Ini keunggulan dari Python, dia bisa return banyak variabel sekaligus ya, kayak Java. Java kan cuma bisa satu variabel ya. Ini bisa berbagai macam ya. Jadi pertama xtrain ya, terus tesnya, terus ini trainingnya, ytrain, terus ini ytestnya ya. Ini random state supaya kita sama terus ya secara random ya. Nah, terus ini inisialnya ya, weight atau bias sekian, tapi kalau mau random juga nggak apa-apa gitu ya. Learning rate ya, misalnya kita samain lah ya, kita vary, nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rendah, karena kita belajarnya train test split. Terus iterasi misalkan 100 ya. Ini code MSE seperti biasa ya, kayak di video sebelumnya. Gradient descent juga sama. Terus, nah ini kita cari history, tapi ada 2 ya. Sekarang ada train, ada test. Nanti kita bandingin. Gitu, ini juga sama ya. Ada weight sama biasnya. Kita mau gradient descent. Ingat, ini harus train, nggak boleh test. Ya, harus train, nggak boleh test ya. Terus train MSE, kita calculate MSE-nya. Yang ini sama ini, ya. Terus tes MSE juga sama ya, X-test, Y-test. Ini juga sama, weight sama biasnya juga sama nih. Gitu. Oke. Kemudian nah, kita taruh ya di sini historically ya. Jadi kan ini 10 iteration, berarti ada 10 data yang ada di array ini gitu. Ya, kalau iterationnya ini iteration berapa sih? Oh, iteration 100, sorry ya. Berarti ada 100 data di sini ya. Iterasinya 10, dia ngeplot ya. Jadi ada 10 plot nanti ya. Terus terakhir kita lihat ini ya. Kita lihat historinya gitu. So, kita coba run. Ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, yang merah ini yang tes ya. Yang merah ini tesnya. Jadi machine learning ya, untuk ngefit sebuah line-nya ya, weight sama biasnya, dia tuh nggak ngelihat x-testnya ya, dia nggak lihat testnya, dia cuma trainnya aja gitu. Nah, karena di sini tesnya itu ya kurang lebih sama lah ya sama ini, jadi ini anggap aja kayak gampang gitu ya, ini easy mode gitu. That's why ini kurang lebih sama ya, train sama tesnya itu sama ya, kurang lebih sama gitu, nggak kelihatan kayak yang di PPT kita kemarin ya, yang apa, yang ininya agak tinggi terus ini agak rendah gitu ya. Kalau linear regression itu udah pasti nggak mungkin overfit, nggak mungkin ada yang aneh-aneh ya. Nanti ada aneh-aneh kalau udah macam-macam datanya ya. Nah, sekarang kita mau bikin yang datanya lebih kompleks teman-teman ya. So di sini ya kita akan bikin x kompleks, di sini tetap sama ya, x-nya sekian. Nah, sekarang y-nya ini ya teman-teman ya, y-nya itu x-nya kita makan 3, terus kita kalikan ini ya, terus nanti kita makan 2 gitu. Jadi ini polinomial pangkat 3 nih ya. Jadi ini agak kompleks. Terus kita juga splitting ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus ini adalah function polynomial features dari scalar preprocessing ya. Jadi function ini gunanya buat apa sih ya? Ini gue jelaskan sedikit ya. Jadi ini gunanya untuk nge-matchingin nih. Jadi misalkan degree-nya 3 ya, berarti nanti di modelnya ya. Jadi poly ini model sebenarnya ya. Di model ini atau di apa ya? Bukan model sih, lebih tepatnya di template ya. Template untuk membikin X yang sebenarnya linear dia jadi kompleks gitu ya. Karena kan ini kan masih biasa ya, belum kompleks ya. Kita mau bikin ini supaya dia mengkomplekskan dirinya. Jadi dia kuadratin ya, sorry teman-teman. Jangan kuadratin dirinya gitu. Terus dia akan pangkatkan 3 dirinya gitu. Nah, ini kan X-nya cuma 1. Nah, nanti bisa aja nanti multivariable ya. Jadi X-nya bisa ada banyak, ada misalkan misalkan apa, kamar tidur, misalkan untuk prediksi harga rumah ya, kamar tidur, terus lokasi dan lain sebagainya gitu. Nanti bisa aja kamar tidur sama lokasi dikali ya. Jadi ini polinomial, bisa kompleks ya, seperti itu. Terus fit transform ini function di sklearn juga ya. Ini scikit-learn gunanya untuk ngefit data ke ini ya, ke model ini.
terus kita transform datanya, terus kita taruh di sini, intinya gitu ya. Terus kita ini ya, extrain sama extest-nya kita reshape jadi seperti ini. Jadi ini apa ya, ini tuh kayak data yang aslinya misalkan 1, 2, 3 ini ya, kita reshape jadi 2 dimensi ya. Jadi 2 dimensi, ini mana ini 1 ya, ini 2, ini 3, karena bentuk dari sakitan harus seperti ini ya. Kalian yang ngebaca ini satu data sendiri, karena kebetulan data ini kita S-nya cuma 1 ya. Nanti bisa aja seperti ini teman-teman ya. Ini fitur 1, ini fitur 2-nya. Tapi ini data kedua dengan fitur 1, fitur kedua misalkan sekian gitu. Ya, makanya kita harus reshape jadi bentuknya seperti ini. Ya, oke. Terus kita initialize weight-nya ya. Ini nggak 0 lagi ya, tapi ini sesuai dengan shape yang ada di extrain poly ini ya. Karena kita nggak tahu nanti shape-nya berapa ya, karena nanti kan kita kuadratin, kita pangkatkan 3 gitu dan seterusnya ya. Terus kita zerokan semua weight-nya. Jadi di sini meskipun x-nya 1, tapi dengan adanya polynomial fitur, dia tuh nanti sukunya ada banyak ya. Parameternya nggak cuma 1, nggak cuma 2, gradient sama biasnya nggak cuma gitu. Karena nanti ini kan banyak suku ya, pangkat 3, pangkat 2 dan seterusnya gitu. Nah, terus running rate-nya tuh sekian ya. Terus iterasinya 1000 ya, karena mungkin agak kompleks jadi gua agak banyakin ya. Terus calculate ini ya, ini sama kayak biasa lah ya. Prediksinya itu di sini ya, di sini tuh modelnya ya. Gua add ini berarti matrix multiplication ya sama weights, terus MSE-nya berapa, terus dia return MSE. Gradient descent-nya juga mirip-mirip lah ya. Ini ada n, prediksinya apa ya, gradient descent-nya seperti ini gitu. Ini matrix multiplication ya. Terus ini historinya, train sama test. Nah, terus ini gradient descent ya. Ini x-train polinomial ya, terus y-nya berapa. Ingat ini nggak ada test ya, terus kita tes di sini. Oke. Terus kita append, ini kayak biasa kayak ini yang di atas ya. Ya, intinya nanti jadi seperti ini ya datanya ya. Sebentar. Oke, kita lihat datanya ya. Kita lihat datanya tuh seperti ini sebenarnya bentuknya teman-teman ya. Harusnya agak melengkung gini ya. Tapi ya kita lihat ini ternyata gede banget nih, tinggi banget ya. Terus ini jadi tinggi banget. Nah, ini kira-kira kalian tahu nggak kenapa ya? Jawabannya ada di code kita sebelumnya ya. Ternyata learning rate-nya mungkin terlalu tinggi ya. Mungkin learning rate-nya terlalu tinggi. Meskipun di sini udah kecil banget ya. Tapi apakah kita mau mengecilkan lagi ya? We don't know gitu. Karena ada banyak sekali faktor-faktor ya. Jadi kalian lihat nih, trend sama tesnya ini tiba-tiba tinggi. Ya, ini adalah simptom dari atau gejala dari learning rate yang terlalu gede gitu. Nah, mungkin ada satu cara dengan kita menormalisasi inputnya. Jadi inputnya tuh yang dari 0 sampai 200 kita mau jadikan 0 sampai 1 gitu ya. Nah, dengan cara normalisasi kita tambahkan ini. Ya, normalisasi. Oke, kita kurangin sama min-nya, terus kita bagi standard deviation-nya. Ya, ini adalah set score berarti ya. Ini bukan normalisasi sini, standardize ya harusnya set score nih. Ya udah, terus kita ada train poly dan seterusnya. Ini sama sih ya, sama kayak sebelumnya, tapi ini iterasinya gue coba agak gedein ya. Ini mungkin sampai 100.000 ya, entah kenapa nggak usah gede-gede banget lah ya. Ini 10.000, 100.000. Kita coba lah ya, kita coba mainin. Jalanin gitu ya. Oh iya, ini satu lagi nih. Ini kenapa di sini nggak keluar ininya ya, nggak keluar grafnya ya. Iterasi indikator ini kayak kosong gitu. Kenapa? Karena ini none ya, not a number. Kenapa not a number? Karena udah terlalu gede ya. Ini bayangan ini 10 pangkat 27 nih. Angkanya udah terlalu gede, udah nggak bisa di comprehend, udah overflow gitu ya. Nah, sedangkan ini kayaknya terlalu kecil teman-teman, si learning rate-nya ya, terlalu kecil ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini symptoms ya,
ketika ini lendirnya terlalu kecil. Jadi ininya tinggi, ininya rendah gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Jujur aja kemarin atau tadi ya, gue coba ini gedein landing rate-nya. Sebentar, guys. Gue coba gedein. Nah, tapi kalau gue gedein, ya, ini dia akan none lagi kayak sebelumnya. Oh, enggak juga. Oke. Mungkin kurang gede kali ya. Kita coba main-mainin dengan landing rate-nya. Ya. Oke, kita coba gedein landing rate-nya supaya lebih belajar lah ya. Ya. Oke, sama aja. Ya, ini mungkin kurang kompleks ya teman-teman ya. Somehow kurang kompleks. Coba ini gue kecilin lagi. Ya. Oke, nah ini mulai oke lah ya ini ya. Mulai ada garisnya sedikit gitu. Ya, ini tadi harusnya landing rate-nya terlalu kecil nih. Ya. Nah, ini kalian lihat. Jadi ini train sama tes ya. Jadi yang benar tuh seperti ini harusnya ya. Jadi train itu yang lebih bagus ya harusnya ya, tes yang lebih atas. Tapi ini ya somehow kurang deket lah ya. Ini coba aku gedein lagi landing rate-nya. Oke. Mendekati lah ya ini ya. Nah sip. Ya, jadi seperti ini ya. Yang benar ya. Oke, jadi train sama tesnya seperti ini gitu. Ya, jadi kita tahu ya kalau tadi symptomsnya tuh gimana kalau nilai terlalu kecil. Ya, kalau terlalu gede gimana. Ini yang pasnya tuh seperti ini harusnya ya. Ini sampai melandai gitu. Ya. Oke. Terus ini apa ya? Ini kalau kita pakai sebentar. Oke, ini kita pakai function dari SciPy ya. Ini satu lagi deh. Function SciPy. Nah, seperti ini ya. Function SciPy dia pakai minimize ini ya. Jadi minimize itu kita lihat dari SciPy optimize. Jadi dia itu kayak gradient descent tapi kita tinggal pakai function aja gitu ya. Tinggal pakai function aja, loss functionnya apa, initial weight-nya berapa, argumennya gimana gitu. Terus metodenya pakai ini PFGS. Gue lupa namanya gimana ya. Sangat teknikal ini sebenarnya teman-teman. Ya, kita coba run. Ya. Di sini sih kayaknya kita nggak kasih, kita kasih nggak ya? Oh ya, kasih degree-nya 3 gitu. Nah, seperti ini. Ya. Ya, tapi ini nggak enaknya kita nggak bisa lihat ini ya, nggak bisa lihat iterasinya gitu. Karena langsung kita dapat resultnya seperti ini. Ya. Oke, terus regularisasi ya, regularisasi yang di sini. Regularisasi kan ada namanya alpha ya di sini ya. Nah, ada namanya alpha, kita L2 regularization ditambahkan di MSE gitu ya untuk regularization. Jadi alpha dikalikan NP kalikan sum. Karena ini sum dari setiap weights-nya di kuadrat ya kan. Sama kayak sebelumnya. Terus ini kita pakai minimize yang di function SciPy tadi ya, biar langsung aja, biar langsung kelihatan gitu. Oke, kita run. Nah, ini kita lihat. Ini kalau alpha mana? Alfanya 0,5 ya. Jadi seperti ini. Tapi misalkan 0,1. Ya, jadi kalau alfanya diturunin berarti dia itu lebih kompleks gak apa-apa gitu ya. Kita lihat bedanya. Nggak beda jauh sih ya. Kalau alfanya 0 ya ini kalian lihat nih kayak ada kayak naik turunnya ya lah ya ini. Terus kita lihat kalau alfanya kita naikin 1 deh ya, biar kelihatan agak jelas perbandingannya. Nah, ini lihat. Ini lebih mulus ya, lebih mulus. Ya, jadi nggak terlalu overfit gitu. Kalau alfanya dibuat 10 harusnya lebih mulus lagi nih. Ya, nah ini mulus kan ya. Tarik garis langsung garis ke atas gitu. Kalau 100
Ini main-main aja sih gue ya. Ini sama aja lah ya, 10 sama 100 kurang lebih sama gitu. Nah, kita balikin aja ke 0,5 tadi. Atau ke 1 deh, bebas ya. Kalian bisa main-mainin di alfanya gitu. Oke. Ini untuk yang regularization. Terus ini iteration ya, kayak tadi, tapi pakai TensorFlow ya, teman-teman. Ini pakai TensorFlow. Nah, ini kurang lebih sama ya. Ada random seed. Ya, jadi ada banyak library teman-teman ya. Tadi ada SciPy, terus scikit-learn, TensorFlow. Tapi untuk awal-awal sih harusnya scikit-learn aja cukup gitu. TensorFlow lebih bagus kalau nanti kalian pakai untuk yang deep learning ya, neural network ya. Ini ada model. Nah, ini neural network nih ya. Ini karena kompleks, kita pakai neural network di mana layer pertama ada 64 neuron ya. Ini terlalu overkill sih menurut gua ya. Jadi that's why mungkin ini kalau gua run ini agak kurang oke karena tidak pada tempatnya, karena ini terlalu simple untuk dibuat neural network. Dan TensorFlow bagusnya untuk neural network ya. Oke. Nah, ini underfit sih. Underfit ini. Oke, kita tunggu ya. Kenapa? Karena TensorFlow ini agak lama kalau mau training. Nah, sambil nunggu training ya. Jadi ini gue liatin dulu ke code-nya. Jadi yang pertama ini model ya. Ini dia pakai Keras API namanya ya. Di sini Keras. Ini kaitannya sangat erat dengan TensorFlow ya. Kita akan baca nanti di video lain. Terus ada namanya compile. Compile ini dia tuh kayak nge-config modelnya. Jadi gua mau lossnya tuh ini. Kan ada absolute square error ya. Ada mean absolute error ya, mean square error dan lain sebagainya. Terus ada optimizer. Optimizer ini kita akan baca di modul lain ya, di deep learning. Terus ini learning rate-nya berapa gitu. Kita bisa taruh learning rate-nya. Ya, terus ini karena terlalu overkill. Oh, ini lumayan lah ya. Ini lumayan oke ya. Dia itu bisa tiba-tiba naik gini. Ya intinya nggak linear lah ya. Kita mencari non-linearity di sini sebenarnya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai ini ya, sampai lingkarannya ini selesai. Nah, ini kalian kok mau lihat ini ya, sekarang lagi di mana? Ini ada panahnya ya di Google Colab. Enak sih, kita bisa lihat ini ya. Nah, ini tadi kan compile ini hanya konfigurasi aja gitu, belum ngetraining. Jadi ngetraining di sini nih, fit ini ya. Fit ini dia ngetrain. Nah, ini agak lama ya ngetrain ya. Karena batch size di sini 10, berarti 10 data ya kita masukin, terus epochnya 1000. Berarti kita run sebanyak 1000 kali gitu. Makanya nggak lama ya teman-teman ya. Terus di sini evaluate itu sekalian dia langsung lihat MSE-nya apa ya. Kita nggak usah taruh MSE di sini. Kenapa? Karena udah ada di sini mean square error ya. Ini reserve keyword ya, nggak boleh typo. Terus ya ini yang tes juga ya, pakai yang test. Terus kita append ke sini ya, ke historinya. Terus kita view aja di sini ya. Oke. Ini udah nggak linear ya teman-teman ya, udah pasti ya. Udah pasti nggak linear. Ini udah epoch ke 900. Nah, ini udah selesai nih. Nah, ini udah train sama tesnya. Train MSE, tes MSE. Ini converging ya ke satu value nih. Jadi ini bagus ya, model yang lumayan bagus ya dibandingkan yang coba kita bandingin sama yang atas tadi. Gue penasaran juga. Jadi ini MSE-nya berapa ya? Wah, nggak kelihatan ya MSE-nya ya. MSE terakhir nih 850.000. Ya, kita coba lihat tadi yang pakai ini 850.000. Oh, ini lebih bagus ya, 800.000. Bahkan tesnya lebih bagus nih daripada trennya ya. Kalau yang tadi pakai ini, nah ini berapa nih? Ini terakhir masih 1 jutaan ya. Ini 1 jutaan. Ya, berarti kalau di ranking tadi paling bagus ini ya. Pakai yang punyanya minimize-nya SciPy ya. Terus juara 2-nya TensorFlow, juara 3-nya tadi yang pakai polynomial fitur ya. Oke. Terus Oke, ini coba gue download dulu ya. Save download. Nah, kemudian ini
SGD ya, bukan Singapore dollar tapi stochastic gradient descent ya, supaya lebih cepat ya, dalam tanda kutip ya, lebih cepat dari sebelumnya karena ini SGD, karena nggak ada batch size-nya. Jadi setiap kali kita training kita cuma pakai satu data aja gitu. Terus epochnya let's say 300 ya. Di sini setiap 30 ya kita print ya, jadi 10 kali ya. So kita akan coba run, tapi sebelum itu kita lihat, nah nih optimasinya tadi kan Adam ya, ini SGD, stochastic gradient descent ya, terus learning rate-nya sekian ya. So kita akan coba run menggunakan stochastic gradient descent ya. Oke, ini epoch pertama expected ya, karena masih pertama, kita coba lihat seterusnya ya. Oke, nah ini udah none nih, udah menunjukkan tanda-tanda overfit ya, jadi kita perlu kurangin nih, coba kita kurangin 0,002 nih ya. Oh ya, BTW teman-teman, kalau SGD ini kalau kita run terus-terusan ya, ini bisa aja berbeda karena kan dia random ya, randomize, ambil datanya itu secara random gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, nah kalian lihat di sini, mana ya? SGD. Nah ini ya, stochastic gradient descent ini nggak langsung ke sini ya. Jadi ini random dulu, acak-acak dulu sampai akhirnya ke tujuan yang dituju gitu. Oke? Nah ini bagus nih teman-teman ya, pakai SGD. Jadi ini harus agak dikurangin supaya bagus. Nah seperti ini ya. Harusnya sih lebih cepat daripada sebelumnya, harusnya ya, karena epochnya gue jadiin 300 sih, curang sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa ya. Tapi cukup lama sih ya untuk ukuran ini training. Oke, kita tunggu lah ya teman-teman. Oke, ini udah jadi ya untuk SGD-nya. Nah kita lihat di sini expected ya teman-teman ya. Kalau SGD berarti train sama tesnya dia itu kayak ini ya, dia tuh memang dari awal sampai ke rendah gitu. Ini eventually dia turun ya, tapi dia kayak somehow ke sana kemari gitu ya. Ya kenapa seperti ini? Karena kita random ya, random satu tes satu data jadi kurang smooth ya. Tapi it's okay, harusnya expected sih ya. Oke. Dan yang terakhir cross validation ya, cross validation. Ya ini berarti kita ada namanya CV ya, atau cross file score. Kita bisa import dari sklearn ya. Terus ini load iris, jadi ini data pandas ya, load iris, x-nya itu data, y itu data.target. Jadi ini kayak function khusus ya, digunakan untuk ngeload sebuah data ya. Ini data bunga kalau nggak salah ya, load iris ini ya. Jadi nanti kita coba lihat dulu aja ya. Kita coba lihat datanya di sini. Nah, seperti ini ya datanya, kurang lebih seperti ini. Datanya tuh sekian ya. Terus targetnya tadi, nah targetnya tuh ini. Jadi targetnya tuh categorical ya, 0, 1, 2 gitu. Sebenarnya ini bukan linear regression sih, tapi ya udahlah ya. Jadi ini kita pakai random forest classifier ya, ini model tertentu lah ya, model yang kita akan belajar nanti di video selanjutnya. Intinya adalah ini ya. Kita bisa lihat cross file score-nya, misalkan CV-nya 5 kali fold ya. Terus ini X-nya apa, Y-nya apa, modelnya apa gitu. Nah, terus kita bisa print. Jadi ternyata fold yang pertama ya, ketika kita random yang di sini, nah ini ya fold yang pertama yang dibuat untuk tes gitu ya. Ini yang dibuat untuk training. Jadi itu sekian. Terus yang kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian. Terus kita rata-rata semua gitu, minnya ya. Seperti itu. Oke. Terus tadi cross file itu kan digunakan untuk mencari hyperparameter yang valid ya. Sekarang kita akan cari pakai grid search. Di mana di sini kita mau mencari alpha ya, diregularisasi.
Jadi ini alpha ya. Alfanya itu ya ini kita randomize dulu ya alfanya. Jadi alfanya di sini kita mau pakai value dari -4 ya harusnya ya. Coba kita lihat log space. Log space, nah ini ya. Sorry. Ada start, ada stop. Terus endpointnya berapa ya? Harusnya startnya -4 ya. Stopnya di 1. Jadi antara -4 sampai 1. Terus mungkin ada 10 jumlah alpha. Ya. Atau berapa ya? Sebentar. 10 itu berarti 6 ya. Numnya 10. Ya. Ya intinya gini deh. Intinya alpha itu kita tentuin dulu alfanya berapa. Ya, terus kita pakai kfold. Ya, kfold itu tadi pakai escalon ya. Kita mau cari ininya, kita mau cari alpha yang terbaiknya berapa gitu. Jadi sini splitnya 5, ya kita pakai cross validation. Sekarang kita cari base alphanya. Sekarang belum ada base alpha. Terus cross validation base-nya masih belum ya, masih infinite. Anggap aja sekarang itu masih yang base-nya tuh masih apa ya? Error function tuh gede banget gitu. Nah, terus for alpha in alphas ya, jadi kita iterasi setiap alfanya kita hitung ya. Jadi di sini cross validation MSE-nya berapa ya? Ini oke, ini kita split ya. Kita split train sama poly-nya. Jadi train index sama value index. Nah, jadi yang val index ini adalah indeks-indeks yang kita mau bikin volt 1, volt pertama ya, yang di sini nih. Nah, indeks-indeks yang di volt 1 ini, kalau train index yang di volt 2 sampai volt 5 gitu ya. Jadi perbandingannya ini 1:4 gitu ya. Nah, kita bagi nih ya, ada train, ada yang validation X-nya, ada yang train di validation. Terus kita initialize weight dulu ya dengan semuanya 0. Ya, dengan shape-nya adalah yang ini ya, berarti jumlah datanya. Jumlah fiturnya ya, jumlah fiturnya dari X train ini gitu. Terus ini pakai SciPy juga ya. Pakai SciPy, terus kita optimize, terus kita prediction, terus kita mean square error-nya berapa, terus kita append ke CVMSE-nya. Ya, terus kita average semuanya berapa. Nah, terus ini kita bandingin. Kalau ini kurang dari best, maka kita update base-nya sama alfanya berapa gitu. Terus kita bisa tahu alfanya berapa yang paling bagus. Ya. Ini namanya adalah grid search ya, atau bukan grid search sih. Ini mungkin namanya manual search lah ya masih ya. Kalau grid search kan ada satu sama satu lain kita cross gitu ya. Gitu. Tapi kita paham lah ya maksudnya ya. Kita mau mencari sebuah hyperparameter yang paling oke dengan cara cross validation. Dengan cara kita cari yang paling oke apa gitu ya. Yang paling oke MSE-nya yang paling kecil. Ya gitu ya. Nah, terus kita retrain semuanya ya, karena kita masih di sini masih mencari alfanya. Kita di sini baru retrain semuanya pakai base alpha. Ya, kita lihat di sini ada base alpha di sini ya, argumennya. Ya, argumen untuk minimizing. Terus kita bisa lihat result.x di sini dengan optimize weight-nya. Ya, terus ini ya train prediction-nya ini ya, test prediction-nya sekian. Terus kita tinggal ini aja ya. Kita train untuk yang data tradingnya berapa, untuk yang data testingnya berapa. Terus kita tinggal cari ya. Kita coba run. Oke, jadi sekarang ada alpha ya. Alfanya, ternyata ada 10 ya. Betul ya tadi ya. Ada 10 alpha. Alfanya 0,001. Ya berarti ini tadi 10 ya teman-teman ya jumlahnya. Nah ini. Jadi ini random ya. Ada 0,01, ada yang 3 ya, dan seterusnya. Ada yang ini, 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 ada yang ini gitu. Ya, terus nah ini cross validation MSE-nya sekian. Terus ternyata yang paling bagus ini 0,01668. Berarti yang 0,01668 itu ini ya. CVMSE-nya paling bagus ini nih, paling rendah 958. Meskipun mungkin mirip-mirip sama ini ya. Yang bagus ini nih. Ya udah, kita retrain lagi, terus kita baru plot. Jadi ini adalah garis yang paling oke ya untuk data ini. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk demo ya dari video ini ya. Kita belajar udah banyak ya. Kita udah belajar tentang apa aja nih?
Ya, jadi tadi learning rate ya harus kalau kita lihat ya, kalau terlalu rendah tuh nggak mau naik-naik tuh. Kalau terlalu besar ya akan back and forth gitu ya. Sampel parameter kita bisa cari dengan grid search, cross validation ya. Terus kita nggak ada overfitting ya tadi, underfitting ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya ini paling banyak sih nanti di deep learning ya. Kita akan banyak pakai di situ. Jadi di sini kita skip aja ya. Yang penting kita tahu konsepnya. Regularization juga ya, tadi kita lihat semakin gede semakin smooth ya line-nya. Ya, terus ya early stopping itu ketika validation set-nya naik terus training set-nya turun ya. Ini mungkin sedikit kurang kelihatan di sini ya, akan banyak nanti di deep learning. Terus ini ya kita udah lihat tadi demonya train sama test split. Tadi cross validation juga udah lihat. Learning curve juga, SKD juga kelihatan ya tadi ya, di mana back and forth ini ya untuk errornya ya. So itu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir, semoga membantu teman-teman ya dalam belajar machine learning. I hope ini menjadi video yang sangat berguna untuk kalian belajar ya teman-teman ya. Thank you guys. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya lewat link Saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you next video, bye bye.